sekali. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Donat. Siapkan tanganmu di atas kepala. Hiduplah Yesus seperti donat. Donat seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Semua pada iya dan doanya. Hidup tanpa Yesus. Hiduplah Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Olahraga teman-teman. Bilang kakek-kakek. Kakek, nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudinya sama-sama melayani Tuhan. Kita semua sama-sama melayani Tuhan. Kita semua sama-sama melayani. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus. Haleluya. Seperti donat, seperti donat. Tanpa Yesus. Seperti donat. Ada beban di hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani. Kita sama-sama. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Shalom teman-teman. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Saya. Oke. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Feby akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap telinga kami, hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kau berkati Kak Feby yang menyampaikan. Biarlah semua ini Bapa menjadi kesukaan Tuhan, dan apa yang kami dengar bisa menjadi kesukaan kami, dan kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, siapa yang tahu Kak Feby mau cerita tentang apa nih? Gak tahu dong Kak. Oke, sekarang Kak Feby punya cerita tentang Tara. Wah, tulisannya terbalik. Pilihan si manis. Nah, pilihan si manis. Oke. Di sini ada gambar ayam. Seekor induk ayam bersama anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan mulai cerita kita ya. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata. Jadi yang menjadi sebuah pembelajaran bagi orang tersebut, sehingga diceritakan untuk memberkati kita semua. Oke. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya Alkitab kita di dalam
Ambil dulu deh Alkitabnya. Sudah siap? Sudah? Oke, kita buka di dalam Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangkakan orang lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, itu ayat kita pada pagi hari ini. Kita ulangin sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 12. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangkakan orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita lanjut ceritanya. Nah, di sini ada gambar beberapa ekor ayam bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan ada pagar. Nah, ini berarti dia berada di sebuah pekarangan atau halaman rumah seseorang. Nah, baik. Nah, pekarangan ini pemiliknya adalah sepasang suami istri. Sebut saja dia bernama Ibu Lukas dengan Bapak Lukas. Siapa namanya? Ibu Lukas dan Bapak Lukas. Oke. Nah, jadi Ibu dan Bapak Lukas ini tinggal di sebuah kota yang jauh, di negeri yang sangat-sangat jauh. Di mana ya tinggalnya? Tidak tahu. Oke, mereka bangga karena mereka mempunyai sebidang tanah yang mereka pakai buat menaruh binatang peliharaan mereka. Nah, yaitu ayam-ayam ini. Nah, dia memiliki banyak ayam, tetapi dia hanya mempunyai satu ayam kesayangan. Nah, siapa tadi namanya? Si Manis. Ya, tadi ada di judul di depan adalah pilihan si Manis. Jadi ayam yang tadi di depan ini namanya adalah si Manis. Siapa namanya? Si Manis. Mantul. Pinter semuanya ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi si Manis ini adalah ayam kesayangan si Ibu Lukas, ya kan? Nah, jadi dia selalu mengikuti Ibu Lukas kemanapun Ibu Lukas pergi. Nah, suatu hari dia keluar dari perkumpulan ayam-ayam ini. Jadi si Manis ini satu hari tidak makan bersama dengan teman-temannya. Nah, Ibu Lukas memperhatikan, wah, kok hari ini Manis tidak ada ya, gitu kan? Nah, kemudian tidak hanya satu hari, tetapi 2 hari berikutnya pun si Manis tidak bersama dengan teman-temannya. Ibu Lukas mulai bingung, mulai galau. Waduh, kemana ya si Manis? Kok dia hilang dari teman-temannya? Kok dia tidak bersama dengan teman-temannya? Akhirnya si Ibu Lukas pergi mencari, menelusuri perkarangan itu, halaman di mana ayam-ayam itu ditaruh, dan akhirnya Ibu Lukas menemui dia di suatu rumput, pohon. Jadi dia bersembunyi di sebuah pohon yang ada rumput-rumputnya. Dia ngapain ya? Nah, ternyata Ibu Lukas itu menemui si Manis ini sedang menyembunyikan telurnya. Ternyata dia sedang mengerami telurnya. Nah, kemudian si Ibu Lukas, karena si Manis ini adalah ayam kesayangannya si Ibu Lukas, jadi Ibu Lukas membuatkan dia tempat tinggal baru
untuk si manis ini dapat berlindung bersama telurnya. Dan kemudian Ibu Lukas juga memberikan beberapa telur kepada si manis untuk untuk si manis mengeraminya bersama. Jadi ditambahi jumlah telurnya. Sambil setelah dia dibuatkan sebuah tempat tinggal, nah Ibu Lukas dan Bapak Lukas setiap harinya bergantian memberikan makan, memberikan air minum untuk si manis, supaya si manis ini tetap terjaga kesehatannya, supaya dia bisa mengerami telur-telurnya. Wah, Ibu Lukas dan Bapak Lukas baik sekali ya. Selanjutnya, nah, ternyata itu semua berlangsung selama 3 minggu. 3 minggu ada 21 hari. Oke. Nah, si manis ini mengerami telurnya selama 3 minggu di rumah barunya yang dikasih sama Ibu Lukas dan Bapak Lukas. Kemudian di hari ke-23 si manis dengan bahagianya, wah, dia menunjukkan anak-anak ayamnya yang sudah menetas. Dan dia dengan bangga membawa anak-anaknya pergi ke pekarangan rumah Ibu Lukas, yang dimana isinya tadi ayam-ayam itu yang banyak, teman-temannya si manis, ya kan? Klutuk, 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 klutuk. Hai, aku punya anak nih. Ya kan? Aku bawa anak-anakku nih. Akhirnya dia sudah menetas semua. Bahagia dong ya. Wah, bukan manis aja yang bahagia, Ibu Lukas dan Bapak Lukas juga bahagia. Nah, kemudian, ini adalah kandang yang dibuatkan Ibu Lukas dan Bapak Lukas untuk nanti Bapak Lukas untuk si manis dan anak-anaknya. Lihat nih, wah, ya kan? Dibuatkan tempat gitu ya, dibuatkan tempat untuk si manis supaya dia bisa berlindung bersama anak-anaknya. Betapa beruntungnya si manis nih disayang sama Ibu Lukas dan Bapak Lukas, ya kan ya? Nah, kemudian tiba-tiba di hari itu langit menjadi gelap. Wah, kalau langit menjadi gelap tandanya apa, teman-teman? Sip, mau hujan, betul. Nah, ternyata si langit tiba-tiba menggelap dan hujan turun deras. Ibu Lukas segera lari dari dalam rumah keluar untuk melihat si manis dan anak-anaknya. Karena dia kan ayam kesayangan ya, jadi dia diperhatikan sekali sama Ibu Lukas. Klutuk, 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 klutuk ayamnya kan. Kemudian datang Ibu Lukas. Nah, Ibu Lukas ini berusaha mau memasuki si manis ke dalam kandangnya tadi, ya kan? Yang rumah barunya si manis. Masuk ke dalam kandang. Kemudian apa yang terjadi? Nah, coba lihat. Ayamnya kenapa? Si manisnya kenapa? Si manisnya menolak untuk masuk ke dalam kandang. Padahal lagi hujan ya teman-teman kan? Niatnya Ibu Lukas itu adalah baik, supaya anak-anaknya si manis ini yang masih kecil itu tidak kehujanan,
supaya bisa cepat masuk ke dalam kandang. Tetapi si manis menolak. Kenapa ya? Nah, ternyata si manis menolak sambil mengepakkan sayapnya. Wah. Ya, di sini ya. Nih, dia menutupi pintu. Tapi ibu Lukas tidak berpikir yang lain. Dia hanya ingin memikirkan bahwa ayo manis, cepat masuk, hujan nih, gitu ya. Kalau dia bisa ngomong sama manis ya, gitu kan. Ayo manis, cepat, hujan, kasihan anak-anakmu, gitu. Tapi si manis menolak. Ibu Lukas mulai kecewa, mulai marah. Ini dia. Dia mulai mengambil tindakan karena si manis melakukan penolakan. Apa yang dilakukan Ibu Lukas? Ibu Lukas memaksa masuk anak ayamnya si manis. Nah, dia memasukkan beberapa ekor anak ayamnya si manis ke dalam kandangnya. Kemudian ditutup sama Ibu Lukas dengan batu. Nah, kemana si manisnya? Nah, ternyata si manisnya kabur, kakak. Dia kabur. Ternyata si manis itu kabur tidak sendirian, tahu teman-teman. Dia bawa beberapa anak ayamnya yang tidak sempat ditangkap sama Ibu Lukas. Keesokan harinya, setelah hujan reda, Ibu Lukas mulai gelisah. Kemana ya si manis ya? Gitu kan. Dia pergi hujan-hujanan. Apakah dia masih selamat? Karena si manis adalah ayam kesayangan. Kemudian dia klutuk keluar. Ibu Lukas kaget. Wah, apa ini? Apa ini teman-teman? Ini adalah ular. Ibu Lukas kaget karena dia melihat seekor ular telah mendobrak batu-batu yang menutupi. Tadi kan ditutupi batu nih. Ularnya udah keluar tuh, berarti kan batunya udah dihancurkan, disingkirkan sama si ular. Kaget dia. Wah, ini kenapa ular yang keluar? Berarti ayam-ayamnya, anak ayam yang kemarin dimakan dong. Lihat nih, perutnya besar. Berarti anak ayamnya dimakan. Ibu Lukas sedih. Dia berkata dalam hatinya, apa yang telah kulakukan kepada anak-anak ayam itu? Pantas saja kemarin si manis menolak untuk dimasukkan ke dalam kandang. Ternyata ada ular di dalamnya. Kasihan ya. Kasihan dia. Ibu Lukas merasa menyesal. Dia menyesal karena dia tahu dia salah. Kemudian selanjutnya, wah, ini ularnya kenapa? Wah, kemudian Ibu Lukas tidak tinggal diam. Dia memanggil Bapak Lukas, Bapak Lukas, gitu. Tolong kesini bawa cangkul. Kenapa Ibu? Segera, gitu katanya. Klotok. Ada apa Ibu? Ini ada ular. Ternyata ular ini tinggal di dalam kandangnya si manis. Dan kemarin saya memasukkan beberapa anaknya si manis ke dalamnya. Dan dia sudah memakan anak-anak manis. Mari kita basmi ularnya. Kemudian ular itu dipacul sama Bapak Lukas sehingga dia mati, supaya dia tidak memakan ayam-ayam lainnya. Kasihan ya anak-anaknya. Kemudian setelah ular itu mati, si manis keluar. Dia menunjukkan dirinya. Tuk.
gitu. Dia bawa anak ternyata, kan? Dia menemui ibu Lukas dan bapak Lukas. Kemudian dia menampakkan dirinya. Kalau ayam ini bisa ngomong, dia bilang begini, "Hai majikanku, hai ibu," gitu. "Aku datang bersama dengan anak-anakku yang selamat." Ibu Lukas dan bapak Lukas bahagia karena melihat bahwa si manis ini selamat dan anak-anaknya juga selamat. Beberapa anak-anaknya selamat. Dia bahagia. Ibu Lukas dan bapak Lukas mengambil sebuah makna, sebuah pelajaran. Jadi yang telah dilakukan oleh si ayam ini, si manis, bahwa bahwa dia mengambil pelajaran yang baik dari yang dilakukan si manis saat dia mau melindungi anak-anaknya supaya tidak masuk ke dalam mara bahaya. Kebijaksanaannya si manis ini luar biasa dia. Nah, kemudian setelah itu kebahagiaannya bapak Lukas dan ibu Lukas itu luar biasa. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan dia sebuah pelajaran yang baik dan memberikan keselamatan bagi si manis ini. Dan dia merendahkan hatinya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan pertolongan bagi si ayam. Jadi kita bisa lihat bahwa ibu Lukas tahu rasa bersyukur, walaupun ini hanya seekor ayam, gitu kan? Hanya seekor ayam yang dia bukan punya satu ayam saja. Tapi dia sangat bersyukur ketika dia melihat ayamnya ini selamat dari maut, ya, selamat dari maut. Nah, ini yang Bapak Lukas dan Ibu Lukas bicarakan pelajaran yang mereka dapat. Selama beberapa hari yang dilakukan manis adalah bijaksana ya Pak, katanya. Dimana dia berlindung di bawah pohon terhadap angin ribut. Nah, dia tetap bertahan walaupun angin ribut, walaupun dia dalam masalah, tetapi si manis tetap bertahan. Nah, katanya Bapak Lukas, ini tuh sama ini ceritanya seperti seorang berdosa yang berlari ke kayu salib di Golgota untuk berlindung terhadap badai hukuman Allah dan dosa. Dalam kitab suci, Allah menghubungkan kayu salib itu dengan kelepasan. Kita baca Alkitab dulu ya. Baca Alkitabnya di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Bunyinya seperti ini. Kakak Ibu bacain ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian kita baca juga di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah,
cerita ini memberikan bahwa mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita tidak boleh gegabah. Masalah apapun itu, seperti yang dilakukan sama si manis tadi, dia bijaksana untuk mengambil pilihan untuk melindungi anak-anaknya. Ini, si manis merasa damai dan sentosa di bawah pohon kayu. Sama seperti seorang yang percaya, yakin akan Tuhan Yesus Kristus.